TPS 3R, Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, kini tengah mengembangkan usaha di bidang pertanian dan terus mencari peluang dalam bisnis. 3 bidang usaha yang dikembangkan diantaranya, budidaya pepaya Nisita Hawaii, pembibitan pohon cengkeh dan budidaya maggot. Reporter Bela Negara News mencoba untuk mencari tahu, apa itu maggot, kenapa membudidayakan pepaya jenis Nisita Hawaii, dan untuk apa 4.000 bibit pohon cengkeh yang disiapkan. Ikuti penelusuran reporter Bela Negara News, Taufik Winata, dari TPS 3R di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber. Kang, ini apa Kang yang dibudidayakan nih Kang? Ini maggot, Pak. Maggot ya. Maggot itu apa sih Kang? Kalau orang bilang bisa dibilang lalat hitam, BSF itu. Nah ini pembudidayanya ini bahan-bahannya apa Kang? Ini kompos, Pak. Sampah organik, rumahan bisa apa aja. Bahannya apakah satu macam bahan aja atau bisa campur dengan yang lain? Apa aja, Pak. Yang penting sampah rumahan bisa jadi kecuali plastik nggak boleh ya? Iya, kalau plastik kan nggak bisa dimakan, Pak. Nah maggot ini sendiri biasanya untuk pakan atau untuk apa Kang? Bisa untuk pakan ternak, ternak ayam kayak ikan, bebek. Kalau masalah kegunaannya kayaknya banyak nih maggot. Banyak ya. Iya. Itu biasanya Kang untuk di pasaran berapa Kang itu untuk dijual per kilonya Kang? Kalau pasaran dulu saya beli telurnya, Pak. Kalau sudah jadi maggotnya sendiri? Saya dengar belum pernah sih, Pak. Cuman konsumsi sendiri juga belum cukup ini buat pakan juga. Gitu. Terus? Dulu beli telur itu 10 gram itu 70.000, Pak. 70.000 ya. Iya. Jadi kalau misalkan dari ekonomi ataupun dari penghasilannya sendiri ketika masyarakat membudidayakan ini kira-kira untung nggak Kit? Kayaknya untung sih, Pak, soalnya modalnya cuman dari limbah. Limbah ya? Iya, yang ininya juga ntar bisa jadi kompos organik kan. Selain maggot, setelah jadi maggot jadi apa Kang kalau didiamkan terus nih Kang? Jadi ntar ini prosesnya, Pak, setelah 18 hari dia akan menghitam kayak jadi pong-pong itu, jadi peri pupa. Nah, itu harganya beda nggak Kang dari maggotnya sendiri? Beda. Beda ya? Iya. Per kilo itu 70.000 juga kalau yang udah jadi kepompong. Nah itu yang udah jadi kepompong biasanya untuk apa Kang? Untuk diteteskan, Pak. Jadi BSF. Oh jadi BSF ya. Indukan buat indukan itu lalat hitam itu. Tapi sejauh ini Akang udah bisa melihat nggak pemasarannya kemana Kang? Mudah-mudahan sudah, Pak. Baik, terima kasih Kang. Baik Kang, bisa dijelaskan Kang, ini pepaya benih pepaya apa nih Pak Kang? Ini jenis pepaya Nisita Hawaii. Ini untuk umur berapa bulan nih sebesar ini? Seumuran ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan, ukuran kurang lebih 25 cm. Kang, ini kalau misalkan ditanam sampai berbuah itu mencapai berapa bulan untuk masa panen? Untuk sampai berbuah kisaran 6 bulan. Sekitar 6 bulan ya? Ya, sekitar 6 bulan. Baik Kang, untuk paritas ini kira-kira per satu pohon bisa menghasilkan berapa? Maksimal 4 kilo untuk satu kali panen. Satu kali panen. Untuk panen ini di kisaran antara 1 minggunya itu kurang lebih 3 kali panen. Oh 3 kali panen. 3 kali panen gitu. Untuk masa tumbuhnya itu sampai akhir berbuah itu sampai berapa lama Kang? Sampai dengan akhir itu kisaran 2,5 tahun. 2,5 tahun bisa menghasilkan seperti itu ya? Bisa menghasilkan seperti itu. Baik, ini untuk penanaman jumlahnya berapa per 1 hektarnya berapa nih Kang? Untuk 1 hektar kisaran 1.000 pohon. 1.000 pohon. 1.000 pohon supaya mencegah virus penyakit
penyakit yang akan merusak tanaman. Ini untuk sistem menanamnya itu seperti apa, Kang? Apakah warga masyarakat lain juga ikut terlibat, Kang? Untuk penanaman target wilayah, dulu saya wilayah Desa Karangnunggal, karena mungkin saya untuk peningkatan ekonomi di wilayah, jadi saya itu dikhususkan lahan-lahan yang kritis, keduanya untuk lahan-lahan masyarakat yang kurang produktif. Rencana saya itu targetnya kisaran 75 hektar untuk wilayah Desa Karangnunggal. Jadi pepaya Nicita, jadi saya itu ambil dari masyarakat itu standarnya itu 5.000. Jadi secara ekonomi lebih menguntungkan ya? Ya, secara ekonomi lebih menguntungkan dan penghasilan ini seminggu itu bisa 3 kali, nyampe 3 kali atau 2 kali panen gitu kan. Dengan kita menanam pohon pepaya ini, kita itu bisa panen itu nyampe puluhan kali gitu kan. Jadi kita itu di segi ekonominya itu insya Allah lebih baik, meningkat gitu kan. Ya seperti itu. Baik. Bibit cengkeh varietas apa nih, Kang? Ini lokalan, Pak. Lokal ya. Kang, ini untuk bibit ini ada berapa banyak disemaikan di sini, Kang? Ini baru 4.000-an, Pak. 4.000 ya. Untuk ditanam di berapa hektar kira-kira, Kang? Sekitar 8 hektaran. Ini rencananya ditanam di tanah seperti apa, Kang? Ini diprioritaskan untuk sekarang itu karena di Desa Karangnunggal itu rawan bencana longsor, Pak. Prioritaskan di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Oh, untuk fungsi penahan longsoran ya. Tapi bisa menghasilkan juga seperti itu ya. Ini usianya baru 6 bulan. Nah, itu dia sampai berbuah itu 6 tahun. Oh, di 6 tahun. Jadi fungsinya itu jangka panjang ya. Iya. Jadi tidak langsung bisa dirasakan manfaat ataupun hasil oleh masyarakat ya. Iya. Dengan menanam cengkeh masyarakat bisa untung nggak, Kang? Insya Allah untung, Pak. Ya, ini kan jangka panjang. Kalau misalkan Kang, Akang tahu nggak setiap panen itu cengkeh dalam satu pohon itu bisa menghasilkan berapa kalau sudah bisa jadi berhasil gitu, Pak? Itu biasanya kalau yang baru itu sekitar 1 kilo, 1,5 kilo ya per pohon ya. Ini kali berapa ribu ini, Kang? 4.000 ya? Jadi bisa ada penghasilan di jangka panjang ya, Kang ya? Oke ya, makasih ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya sengaja langsung datang ke TPS 3R Desa Karangnunggal, di mana saya ingin menemui Bapak Kades, yaitu Bapak Jam-Jam, untuk mencoba untuk mengetahui aktivitas ataupun sejauh mana sih fungsi dari TPS 3R yang telah dilaksanakan. Selamat siang, Pak Kades. Siang, Pak. Pak Kades, dari pertama TPS ini berdiri, bisa diceritakan nggak sejauh mana dan apa aja yang telah dilaksanakan di TPS ini? Untuk TPS 3R ini dibangun di tahun 2020 dengan program BBWS saluran das Citarum Harum. Untuk pengoperasiannya dioperasikan di akhir tahun 2020 setelah bangunan ini beres, dan sekarang bisa Bapak lihat juga ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di TPS 3R ini. Salah satunya yaitu pembibitan cengkeh dengan cengkeh lokal Desa Karangnunggal. Yang kedua, program dari salah satu PT yaitu program penanaman pepaya jenis varietas Hawaii mungkin untuk di masyarakat umum. Yang satu lagi saya lagi mencoba dengan program dari limbah organik sebagai media atau makanan dari pakan maggot ya, seperti itu. Baik, sejauh ini Pak, untuk realisasi di lapangan apa aja yang sudah dilaksanakan untuk fungsi daripada TPS 3R ini? Untuk yang sedang berjalan mungkin karena di masyarakat belum terlalu banyak tahu terkait
program apa saja yang bisa dilakukan dengan TPS 3R ini, karena masyarakat tahunya bahwa kalau TPS berarti tempat pembuangan sampah. Untuk TPS 3R ini padahal ditujukan lebih besarnya untuk pengolahan limbah organik, untuk mengurangi sisa-sisa makanan rumahan, sisa-sisa limbah produk dari pertanian, perkebunan, seperti itu, Pak. Baik, TPS 3R sendiri ini dikelola oleh siapa, Pak? TPS 3R ini dikelola satu oleh KSM, yaitu yang membangun dan mengarsiteki bangunan juga mesin sampai berbentuk seperti sekarang. Yang kedua KPP itu untuk menjalankan kegiatan dari TPS 3R dari setelah bangunan jadi sampai pengembangan seperti apa. Baik, saya lihat kan sekarang di sini banyak bibit, termasuk ada cengkeh, ada pepaya. Kenapa memilih cengkeh dan pepaya yang pertama dilakukan? Yang pertama karena di tahun 2019 Desa Karangnunggal ada sebuah bencana, yaitu bencana longsor dan banjir. Dari itu saya melihat lingkungan apa saja yang bisa meminimalisir terjadinya bencana seperti itu. Yang pertama, mungkin harus menanam lagi ulang tanaman-tanaman keras untuk menahan terjadinya longsor. Yang kedua, meminimalisir pembukaan lahan baru gitu, Pak. Karena di Karangnunggal ada wilayah yang mempunyai indukan cengkeh bagus. Saya inisiatif dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan RT, dengan kadus, dengan RW, mencoba lihat ke lingkungan cengkeh tersebut. Ternyata benar di situ ada beberapa cengkeh yang besar, bahkan umurnya udah lebih dari 20 tahun. Saya lihat juga di bawahnya banyak tuh benih cengkeh yang bisa kita manfaatkan. Dari hal itu, setelah itu saya berinisiatif juga dengan lingkungan untuk mengambil benih cengkeh tersebut. Dikumpulkanlah sekitar 6.000 sampai 7.000 cengkeh. Sekarang yang bertahan dan juga sudah bagus sekitar 4.000-an. Mudah-mudahan di bulan Satuan di 2022 bisa kita tanam di wilayah-wilayah yang rawan longsor tersebut. Oke. Baik, untuk pepayanya sendiri tadi saya sudah sedikit berbincang dengan petugas yang ada. Itu akan direncanakan sekitar 75 hektar ya. Seperti apa sih mekanisme tanamnya? Apakah dilibatkan juga masyarakat atau seperti apa mekanismenya? Untuk yang pertama sekarang saya lebih mengekspos ke tanah desa yang tidak diurus gitu. Jadi yang diabaikan, yang nggak mempunyai penghasilan, kita olah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya salah satu PT datang ke sini, karena mungkin di Karangnunggal ada sekitar 17 hektaran tanah desa yang mungkin ada yang dikelola masyarakat, ada yang nganggur. Nah, saya nganggur, mau saya ambil dulu gitu. Buat penanaman pepaya yang mudah-mudahan kalau didampingi sama PT hasilnya bisa bagus gitu. Maksimal ya, maksimal. Ada pembimbingan ya. Oke, Pak, untuk paritas ini, Pak, ini kan mungkin tadi saya udah berbincang, ini untuk segmen ekspor ya, Pak ya. Nah, kedepannya seperti apa, Pak? Ketika ini sudah berjalan, apakah akan ada pengemasan juga di sini, Pak? Kemarin saya pernah sedikit ngobrol sama orang PT yang survei lahan ke Karangnunggal. Kata mereka kalau emang produk tanam pepaya ini di Karangnunggal bagus, mereka akan ngasih ilmu buat pengepakan di sini sama lahan, sama tempat, katanya kayak gitu ya. Jadi kalau mudah-mudahan di Karangnunggal hasilnya bagus, bisa berkepanjangan, bisa juga pengepakan di sini gitu. Jadi membuka lapangan kerja baru gitu. Ya, nah gitu. Oke, mungkin ada sedikit harapan buat masyarakat, apa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Karangnunggal. Mungkin ada ajakan buat masyarakat, khususnya Desa Karangnunggal, seperti apa sih dalam keterlibatan masyarakat untuk program ini? Yang pertama untuk semua masyarakat Desa Karangnunggal, karena adanya TPS 3R ini untuk meminimalisir sampah ke saluran Sungai Citarum, saya mohon kepada seluruh masyarakat jangan membuang sampah lagi ke kali ataupun ke saluran air Citarum, karena itu sangat membahayakan, juga sangat mempercepat kedangkalan
Citarum seperti itu. Yang pertama. Yang selanjutnya untuk meminimalisir terjadinya rawan longsor di Desa Karangnunggal, saya mohon kepada semua masyarakat Desa Karangnunggal khususnya untuk meminimalisir pembukaan lahan yang di area rawan longsor gitu Pak. Lebih baik kita menanam lagi pohon agar kembali asri, agar memberikan manfaat yang lebih banyak ke masyarakat yang lainnya. Baik. Jadi intinya mungkin pemerintahan Desa Karangnunggal ingin mencoba untuk menghijaukan kembali agar supaya tidak terjadi lagi bencana longsor yang sudah terjadi sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kades. Terima kasih. Baik, pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat saya dengan Bapak Kepala Desa Karangnunggal, Bapak Janjan Mubarak. Sekian dari TPS 3R Desa Karangnunggal dan terima kasih.